Halo, Pisces. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bersabarlah, waktu akan menjawab kebenarannya. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Death. Kartu kedua, di sini ada The Chariot. Kartu ketiga, di sini kita punya The Tower. Kartu keempat, di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Page of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Cups. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersabarlah, waktu akan menjawab kebenarannya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini menggambarkannya di mana kesabaranmu, di mana sikap yang hati-hati dan waspada untuk setiap keburukan yang bisa kamu lakukan, tetapi kamu nggak mampu, nggak ingin melakukannya. Akhirnya inilah yang membuat situasi dan keadaan di dalam hidupmu saat ini menjadi lebih baik, ya. Dimana di sini tampak kamu sangat berhati-hati, sangat menjaga sekali apa yang keluar dari dalam dirimu, baik itu perkataan, sikap, cara berpikir, ataupun cara memperlakukan orang lain agar nggak menyakiti, agar nggak melukai, bahkan mengecewakan orang lain. Walaupun kamu selama ini diperlakukan secara nggak adil, kamu selalu disalahkan, ditempatkan di posisi yang sulit, dimanipulasi, dibohongi, bahkan dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang toksik, oleh lingkungan-lingkungan yang nggak benar. Tetapi kesabaranmu akhirnya berbuah manis, di mana waktu mulai membongkar dan menemukan jawaban dari kebenaran yang terjadi. Akhirnya pada situasi dan keadaan di mana kebohongan, manipulasi, kebobrokan yang mereka tutupi selama ini akhirnya terbongkar. Kegagalan dan kemunduran yang terjadi pada kegiatanmu ternyata bukan kesalahan dari kamu, yang selama ini mereka tutupi, yang selama ini mereka limpahkan seolah-olah kamu yang bersalah, seolah-olah kamu yang melakukannya. Tetapi pada akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri. Alam semesta mulai membeberkan, mulai membongkar kebusukan yang terjadi, dan mulai menunjukkan kebenaran yang seutuhnya. Ditambah, kamu orang yang benar-benar mampu menjaga sikap dengan baik, mampu melakukan kegiatanmu secara maksimal, dan akhirnya rekan, teman, partner, bos, majikan, kepala kantor mulai kembali menaruh kepercayaan dan harapan yang besar kepada dirimu.
Sehingga peluang, kesempatan mulai kembali terbuka lebar untuk kamu meningkatkan kembali kegiatanmu. Dan akhirnya mereka-mereka yang toksik, mereka-mereka yang selalu berbuat jahat, akhirnya menghilang, pergi dengan sendirinya karena sudah merasa malu. Karena aib mereka, kebohongan mereka terbongkar dengan sendirinya. Oke, nah dengan begitu pada akhirnya sedikit demi sedikit kamu akan kembali mampu menata kehidupanmu. Mampu kembali mendapatkan penghasilan, ada finansial yang kembali stabil karena kegiatanmu mulai maju, mulai berkembang. Karena orang-orang yang toksik sudah nggak ada. Yang tertinggal hanyalah lingkungan, orang-orang, teman, rekan, sahabat yang benar-benar positif, yang benar-benar bisa saling membangun, saling ingin berkembang satu sama lainnya. Bukanlah orang-orang yang melakukan segala cara demi tercapai keinginannya. Oke, jadi jangan pernah takut untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dan jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena kalau kita balas keburukan dengan keburukan, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang toksik? Jadi teruslah berbuat baik. Teruslah berikan yang terbaik yang mampu kamu berikan pada apapun di dalam kehidupanmu dan pada siapapun. Maka niscaya kebenaran akan menemukan jalannya. Dan tentunya waktu akan menjawab kebenaran yang seutuhnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya death. Nah, benar kan? Ada yang selesai, ada yang berakhir. Ya, yaitu situasi sulit di dalam hidupmu, situasi yang gak baik-baik saja, orang-orang yang busuk, yang toksik mulai pergi dari hidupmu. Situasi mulai membaik dan kamu kembali menjadi lebih nyaman, lebih lega di dalam menjalani hari-harimu. Dan seolah kamu sedang memulai sesuatu yang baru, sedang berada di fase baru, di mana kamu semakin optimis, semakin bersemangat, karena peluang, kesempatan sudah semakin terlihat jelas di depan matamu. Kepercayaan mulai kembali kamu dapatkan. Dan dari situlah kamu akan kembali mampu mengembangkan, meningkatkan, memajukan setiap kegiatanmu. Ya, ditambah ada support, ada dukungan, ada kemudahan. Ya, karena rasa percaya kembali tumbuh untuk dirimu dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, Chariot adalah perjalanan. Jadi kamu benar-benar mampu menikmati setiap perjalanan, menikmati setiap proses yang ada di dalam hidupmu. Sehingga saat ini kamu lebih mampu menjadi seorang yang kuat, tegar, mengendalikan diri dengan sangat baik, serta mengelola pemikiranmu dengan sangat positif. Sehingga apapun permasalahan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu saat ini akan mampu kamu selesaikan, akan mampu kamu lewati dan atasi dengan sangat baik. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Tower. Nah, jadi ada perubahan ya yang begitu signifikan terjadi di dalam hidupmu. Di mana perubahan-perubahan baik ini bukan terjadi dengan begitu saja. Ini terjadi karena kamu benar-benar mampu bersabar, mampu gigih, mampu berhati-hati ya di dalam melakukan kegiatanmu, di dalam memperlakukan orang lain. Jadi inilah hal yang akhirnya membuat kamu mampu melewati rintangan, tantangan, hambatan yang selama ini ada di dalam hidupmu. Ya, seperti yang tergambar di kartu ini.
Ya, ada 3 menara yang berdiri kokoh. Satu menaranya hancur, ya, tersambar petir, terbakar, hangus begitu ya. Tetapi masih ada 2 menara yang berdiri tegak. Ya, jadi keadaan boleh menghancurkan kita. Orang-orang boleh menempatkan kita di posisi yang sulit. Tetapi bagaimana pemikiran, sikap di dalam diri kita agar tidak pernah hancur, agar tidak pernah tumbang oleh kebusukan, oleh kebohongan-kebohongan yang terjadi. Jadi teruslah menjadi yang terbaik, jadi diri sendiri dan lakukan yang terbaik. Maka waktu akan membeberkan, akan menjawab semua kebenaran yang seutuhnya. Dan kamu akan benar-benar bisa mendapati begitu banyak perubahan yang begitu sangat baik di dalam setiap sendi kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini adalah situasi yang gak nyaman, situasi yang kacau, situasi yang gak baik-baik saja berubah, ya, berbalik keadaannya menjadi situasi yang lebih tenang, aman, nyaman, bahkan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Karena apa? Karena baru-baru ini kamu mampu kembali bahagiakan orang yang kamu sayangi. Mampu kembali berbuat baik, menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dalam tanda kutip, orang-orang yang positif, orang-orang yang baik. Ya, karena orang-orang yang toksik, yang manipulatif telah pergi, telah menghilang karena malu. Karena nggak punya muka lagi. Kebohongannya terbongkar. Kebobrokannya terungkap. Makanya situasinya berganti menjadi lebih baik. Lebih tenang, lebih nyaman. Untuk kamu melakukan setiap kegiatanmu dan menjalani hari-harimu menjadi lebih bahagia kembali. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini adalah situasi ataupun kedinamisan yang terjadi ya di dalam hidupmu, di mana hari demi hari, waktu demi waktu menjadi jauh lebih baik, ya, berubah menjadi lebih baik setiap harinya. Nah, inilah kedinamisan yang akan terjadi di dalam hidupmu, ya. Jadi jangan pernah kehilangan fokus, jangan pernah ragu untuk berbuat baik, untuk melakukan yang terbaik. Dan jangan pernah tergiur untuk membalas keburukan dengan keburukan. Karena apa? Jika kita membalas perbuatan buruk yang dilakukan orang lain terhadap kita, maka apa bedanya kita dengan mereka? Jadi perlakukanlah orang lain siapapun ya dengan sebaik mungkin. Maka kebaikan-kebaikan lainnya akan juga kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, benar kan? Ini menggambarkan peluang. Menggambarkan kesempatan. Di mana kamu diberi kepercayaan, diberi kesempatan, diberi peluang yang sangat baik saat ini. Karena rasa percaya. Karena bukti yang sudah terlihat jelas. Karena kebenaran yang sudah terbongkar, terjawab. Akhirnya finansialmu, keuanganmu, pemasukanmu menjadi lebih baik, menjadi lebih stabil. Dan keuangan yang stabil inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk membantu siapapun, untuk berbuat baik pada siapapun, serta untuk membahagiakan kembali orang-orang yang kamu sayangi. Maka kehidupanmu akan semakin berkah hari demi hari. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku, dan semoga temanku Pisces benar-benar akan mampu bersabar, ya, tetap gigih, tetap tekun di dalam melakukan yang terbaik, di dalam menjadi versi terbaikmu setiap hari. Maka yakinlah
Ya, waktu akan menjawab dan membongkar kebenaran. Kebenaran akan menemukan jalannya dan kebohongan akan terbongkar dengan sendirinya. Maka kesuksesan, kebahagiaan dan kenyamanan akan segera kembali kamu raih di dalam hidup. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.